Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, ketemu lagi sama Izzy di sini. Aku bakalan ngebahas lagi tentang girl group Korea yang pernah aku bahas di video aku sebelumnya, yaitu April, yang waktu itu pernah tersandung masalah bullying. Nah, waktu itu kan aku jelasin secara singkat aja. Kali ini ternyata masalahnya itu belum selesai guys, malahan semakin bertambah-tambah besar gitu. Jadi aku bakalan bahas lagi kali ini secara rinci. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Oke, check it out. Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, kita bahas tentang member grup April, yaitu Hyunju ya, mantan member grup April yang pernah dibully oleh grup April dulu. Kasus ini berawal dari adiknya Hyunju yang pernah menulis di forum online tentang kakaknya yang dibully ketika dia masih jadi member grup April. Nah, ternyata masalah itu tuh sekarang semakin berlarut-larut gitu. Aku pikir kemarin masalahnya udah selesai ya, kayak gitu aja, karena kan dari DSP Media pun sebagai agensi mereka sudah membantah tuduhan itu gitu, tuduhan tersebut. Tapi ternyata masalahnya sekarang semakin besar dan aku bahas lagi di sini. Semenjak masalah ini booming, grup April itu jadinya berantakan banget gara-gara masalah ini. Tapi yang paling berdampak itu Lina Eun, karena mungkin karena dia saat ini dia yang lagi naik daun gitu. Jadi yang dampaknya paling besar itu adalah si Na Eun ini. Dia itu sekarang sedang memerankan drama yang berjudul Mobem Taxi. Tapi sekarang sudah diputus sih kontraknya gitu. Gara-gara masalah ini semua iklan yang ada dianya dan semua sponsor-sponsor itu mundur gitu. Semua iklan yang ada dianya itu dihapuskan. Dan dia juga di-cut dari drama sampai-sampai drama itu harus mengganti perannya dari awal lagi. Jadi mereka itu harus syuting dari awal lagi gitu. Pokoknya semua yang ada dianya itu dihapuskan gitu di Korea. Sampai segitunya ya, gara-gara masalah bullying ini. Nah, yang disorot kedua ini adalah Jinsol. Karena dari video-video yang beredar itu paling menunjukkan itu kalau Jinsol yang paling sering membuli gitu di depan kamera. Ya, semua orang itu lagi benci sama si Jinsol itu gitu. Dan sekarang muncul bukti-bukti baru. Yang pertama itu ada terlihat foto Na Eun sedang menunjukkan jari tengah. Wah, itu kan wow gitu. Padahal selama ini image yang orang-orang tahu itu sampai dia terkenal, sampai dia banyak iklan, banyak sponsor, drama segala macam, itu orang taunya dia baik. Tapi ternyata muncul bukti-bukti baru, dia sedang menunjukkan jari tengah di foto itu ya. Dan setelah itu bukti di KakaoTalk. Katanya itu bukti chat sih ya, bukti chat. Di situ tulisannya kayak dia ngomong kata-kata kasar gitu. Ngomongnya katanya kamu mau diperkosa sama aktor siapa gitu. Ya itu kan parah banget. Tapi kan kalau chat itu sebenarnya kan bisa diedit ya. Bisa diedit, tapi kalau misalnya setelah lihat banyak dari bukti-bukti video-video dan omongan-omongan orang, ya mungkin aja sih dia seperti itu ya kan. Dan yang terakhir, bukti baru seorang tetangga yang melaporkan. Jadi dia itu tinggal di apartemen. Nah, apartemennya itu sebelahan lah sama anak-anak member grup April ini gitu. Terus jadi setiap hari dia sering banget denger remaja-remaja itu berisik di sebelahnya gitu. Jadi karena dia nggak tahan, akhirnya dia menulis di kayak sticky note gitu. Dia tulis pakai tulisan terus ditempel di depan pintunya. Dia cuma ngingetin tolong jangan terlalu berisik gitu. Udah, dia cuma nulis kayak gitu doang. Tuh kan bisa aja dia melaporkan ke polisi dengan tuduhan kebisingan. Bisa aja kan, tapi dia ya masih berbaik hati dengan cuma nulis sticky note itu gitu. Dan beberapa saat kemudian dia bertemu
satu lift nih sama anak-anak remaja ini gitu. Pada saat itu dia nggak tahu kalau misalnya mereka itu member April gitu. Si tetangga ini nih nggak tahu gitu. Dan setelah itu salah satu dari mereka ada yang ngomong kayak gini, bukannya dia wanita jalang yang bikin masalah sama kita. Katanya, wah parah, ada yang ngomong gitu. Akhirnya si tetangga itu ya diem aja ya, cuma ya mungkin merasa sakit hati, cuman ya dipendam aja gitu di dalam hati. Nah udah selesai di situ. Dan sebelumnya dia nggak tahu kalau misalnya grup April itu yang mana gitu, dan dia nggak tahu kalau misalnya tetangganya itu adalah anak-anak grup April. Setelah berita ini muncul di Korea dan booming masalah April bullying ini, suatu saat dia ngeliat grup April ini sedang live streaming di aplikasi yang namanya V-Live. Dan setelah itu dia lihat kalau misalnya backgroundnya, wallpapernya yang ada pada saat mereka live itu sama seperti di apartemennya gitu. Cuman ada beberapa orang yang berpikir kalau misalnya bisa aja kan itu wallpapernya itu dia beli sama gitu, terus biar nyama-nyamain buat pansos gitu kan. Tapi ternyata enggak sih, itu wallpaper udah dipaten dari apartemennya sendiri gitu. Jadi semua apartemen, satu apartemen itu wallpapernya itu sama, udah dipaten kayak gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya dia itu beli. Dan ada beberapa bukti lain, mereka foto-foto di dalam apartemen itu dan wallpapernya pun sama gitu. Nah dari situ si tetangga itu barulah sadar kalau misalnya tetangganya yang suka bikin bising itu adalah anak-anak dari grup April. Dan setelah itu dia mulai speak up dan dia juga mengupload tulisannya itu di forum online, dan dia berharap kalau misalnya mereka itu mau meminta maaf kepada si tetangga tersebut gitu. Dan lagi-lagi si tetangga ini pun masih berbaik hati untuk tidak melaporkan mereka ke jalur hukum gitu. Dia masih baik-baik ngomong di situ supaya ya dia cuma mau kalau mereka itu minta maaf lah sama dia. Dan ada lagi nih video terbaru dari channelnya Korea Rumit, yaitu Opa Hansol. Dan di situ memperlihatkan mereka kayak lagi live streaming juga di V-Live ya. Di situ mereka kayak lagi promo-promo minuman kayak gitu, terus kayak satu-satu nyobain minumnya, terus kayak merasakan segar kayak gitu. Kayak gimana sih kita kayak mengiklankan sebuah minuman gitu. Nah di situ yang paling ngejengkelin banget, awalnya kan kita nggak tahu ya arti dari apa yang mereka omongin gitu, dari obrolan-obrolan mereka kita hanya bisa lihat dari video-videonya, perlakuan-perlakuan mereka terhadap si Hyunju itu gitu. Tapi setelah aku lihat videonya Korea Rumit, dia kan orang Korea ya, jadi dia artiin di situ mereka itu ngomong apa, jadi kita ngerti gitu. Jadi pas di situ, nah pas dia minum minuman itu, si Jin Sol itu kayak gini-giniin tenggorokannya gitu. Gimana sih kita kalau lagi minum terus tenggorokannya di gini-giniin, pasti kan nggak enak banget kan gitu. Kayak bisa aja dia keselak gitu, terus kehabisan napas atau kayak gimana gitu kan. Nah di situ tuh emang udah parah banget gitu. Tapi setelah dia digituin, si Hyunju ini masih berusaha untuk ketawa gitu, masih kayak yang nganggap itu kayak bercandaan gitu kan. Dan setelah itu, setelah dia selesai minum, dia bilang segar gitu. Tuh mereka masih yang kayak ngeledek-ledekin gitu cara minumnya dia, terus ya diledek-ledekin terus kayak gitu. Setelah itu si Hyunju itu dia langsung ngomong kan kayak sedih gitu. Dia bilang apakah ini tidak keterlaluan katanya. Dia bilang kayak gitu. Ya emang keterlaluan sih sebenarnya ya kan. Nah terus yang video waktu dia nari-nari sendiri di belakang itu kan udah aku kasih tunjukin ya di video aku sebelumnya. Dan ada yang belum aku kasih tahu ke kalian, yang pas dia nyanyi di situ kan, yang pas nari-nari itu mereka nyanyi seorang-seorang sendiri-sendiri ke depan gitu. Pas yang lainnya nyanyi itu backingnya tuh keras banget dan sambil kayak ceria gitu. Tapi pas bagian si Hyunju nyanyi itu kayak backingnya tuh kayak lemes gitu, kayak males-malesan gitu. Terus dari yang video dia makan sendiri, di kiri kanannya kan mereka makan bareng-bareng, terus dia yang di tengah-tengah tuh cuma makan sendiri doang gitu, kayak dicuekin. Terus yang mereka pelukan, terus dia nggak diajakin pelukan di belakang kayak gitu-gitu kan. Ini sih kalau menurut aku ya udah fix sih kalau itu bullying gitu. Dan menurut aku itu udah keterlaluan banget. Pantes aja adiknya itu udah nggak tahan lagi untuk mempublish gitu. Apalagi dia bilang kan si Hyunju itu
pernah mencoba untuk bunuh diri. Itu wah udah parah banget. Dan hebatnya lagi dia masih bisa bertahan di grup itu selama bertahun-tahun. Setelah Hyunju keluar dari April, April langsung mendapat member baru yaitu bernama Chaekyeong. Dia berumur sama seperti Hyunju. Dia sama-sama lebih tua dari member-member lainnya. Dan sepertinya dia juga merasakan dibully oleh teman-temannya. Tapi dia memiliki mental yang kuat dibanding si Hyunju. Jadi, ketika dia dibully di depan kamera, sepertinya ada perlawanan dari Chaekyeong. Ini agak aneh sih kalau menurut aku. Yang muda itu kan seharusnya lebih menghormati, lebih menghargai yang lebih tua. Tapi ini tuh malah sebaliknya. Kalau menurut aku, dulu kan aku pernah kerja di dunia entertain juga selama bertahun-tahun sih, cukup lama. Dan itu gampang-gampang susah gitu kerja di entertain itu. Di saat kita lagi sedih, di saat suasana hati kita lagi buruk, kita tuh nggak boleh terlihat sedih depan orang. Kita tuh yang harus ceria, harus ketawa terus gitu, harus menghibur orang istilahnya gitu ya. Kalaupun aku lagi misalnya ada masalah nih sama teman aku gitu, aku misalnya nggak suka sama dia atau dia nggak suka sama aku, ada clash. Tapi kalau di saat kita ketemu orang, dan kita harus pura-pura semua itu baik-baik aja gitu. Kita harus pura-pura oh ya kamu gini gitu. Jadi kita harus terlihat pura-pura akrab gitu. Tapi pada kasus April ini, di depan kamera pun mereka kayak gitu. Coba gimana? Di depan kamera pun mereka berani ngebully, ya kan? Bukan hanya di belakang kamera, seperti di live streaming itu, seperti tadi gitu kan, seperti di video-video banyak lah. Berarti kan mereka tidak menutupi itu. Kalau menurut aku sih Hyunju itu dia ya hebat lah, bisa bertahan lama seperti itu. Kalau aku jadi dia sih udah nggak tahu deh kayak gimana ya, udah pasti nggak bakalan tahan, mungkin cuma tahan ya beberapa bulan gitu, mungkin paling lama setahun. Ini sampai bertahun-tahun, hebat kan? Padahal di kasus ini DSP Media udah bela April mati-matian ya kan, sampai-sampai mereka itu bilang kalau misalnya keluarnya si Hyunju itu adalah dikarenakan gangguan mental gitu, atau dia sakit karena tidak dapat mengikuti atau tidak tahan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada gitu, sampai dibilangin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kejadiannya kayak gini, sekarang mereka kan udah nggak bisa belain April lagi. Jadi apa yang DSP Media usahakan untuk April ini udah mentok banget, sampai-sampai sekarang udah nggak ada lagi yang bisa dibela kan, saking banyaknya bukti-bukti tersebut. Bahkan DSP Media ini pernah juga bilang kalau misalnya si Hyunju ini keluar karena dia mau fokus berakting. Jadi mana yang bener sih, kok alasannya DSP Media ini berubah-ubah ya? Padahal si Hyunju ini sekarang ikut lagi girl group Korea dan sepertinya dia baik-baik aja, terlihat di video, ada videonya. Terlihat di video ini dia kayak kelihatan ceria-ceria aja dari sorot matanya, dari sikap dia gitu. Itu beda banget ketika dia di grup April gitu. Jadi semakin kuat kan membuktikan kalau misalnya kasus bullying itu benar. Kesimpulannya menurut aku, kalau yang namanya bullying itu tuh bener-bener nggak baik ya guys, jangan ditiru, itu nggak patut ditiru. Apalagi di Korea itu ya, yang namanya bullying itu masalah besar banget. Di Korea itu beda kayak di Indonesia. Kalau Indonesia ada kejelekan atau ada suatu aib, itu membuat viral dan endorse-nya dia malah tambah banyak gitu kan. Kalau di Indonesia kayak gitu, dan orang-orang Indonesia pun kayak ya udahlah cuek aja gitu kan, nggak terlalu mikirin, nggak terlalu pusingin. Paling kalau ngelihat artis yang ada berita buruk itu paling oh ya udah cuma gitu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di Korea itu masalah itu bener-bener berat banget, dan sampai-sampai dia harus dihilangkan dari dunia entertain di Korea gitu. Jadi intinya kalian jangan sampai ada yang melakukan bullying seperti itu. Oke, itu tadi video lanjutan dari video aku sebelumnya tentang bullying April. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, linknya aku taruh di atas ini. Dan semoga video ini dapat membantu jiwa-jiwa kalian yang penasaran.
Dan oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. See you on my next video. Bye bye, kamsahamnida.